Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Fearless Martial. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, Papiliun Uyuan pun terbuka dan mempersilahkan para murid untuk masuk ke dalam sana. Hanya saja ketika baru tiba di sana mereka cukup terkejut dengan yang ada di hadapan mereka, yang ada orang tua aja. Namun ini bukanlah manusia tua biasa, melainkan penjaga lantai pertama di Papiliun Uyuan. Di sana para murid pun segera memberikan hormat kepadanya. Seketika ia pun mulai melakukan sesuatu yang mana secara tiba-tiba aja sebuah tablet batu yang begitu besar pun jatuh tepat di sebelah tetua ini. Dikatakan kalau monumen batu ini bisa memprediksi pencapaian mereka di masa depan nanti. Mendengar apa yang tetua ini katakan tentu aja membuat para murid terkejut, pasalnya mereka baru tahu ada batu aneh seperti ini di dunia. Tetua ini hanya bisa tertawa aja. Ia berencana untuk memprediksi 10 orang dengan tingkat kultivasi tertinggi. Dengan begitulah mereka baru bisa pergi ke lantai 2 di Papiliun Uyuan. Momen tersebut bisa dilihat langsung oleh 4 tetua dari masing-masing sekte besar. Mereka merasa tidak menduga kalau penilaian lantai pertama akan lebih menarik dari apa yang rumor dikatakan. Orang-orang di sana tahu betul para murid yang ingin masuk ke sana merupakan para murid yang berbakat. Mereka pun menjadi bertanya-tanya murid dari sekte mana yang dapat bertahan hingga akhir dari lantai Uyuan. Karena masing-masing sekte memiliki murid unggulan, tetua Pang begitu percaya diri kalau para murid dari sektenya lah yang akan menjadi pemenangnya. Salah satu dari mereka meminta untuk tidak sombong dulu karena sekte Xuanlingnya memiliki murid yang hebat. Masing-masing tetua terus menyombongkan kehebatan dari murid mereka, terutama tetua dari sekte Lin Yu karena bagaimanapun mereka memiliki Weho yang telah menjadi master muda. Tetua sekte Xingnu membenarkan kalau Weho sangatlah hebat, tapi bukan berarti murid-murid sektenya akan kalah begitu aja. Orang-orang pun menjadi begitu bersemangat untuk melihat siapa yang akan menjadi peringkat 1 dari 4 sekte besar ini. Kembali ke lantai pertama Papiliun Uyuan, tetua ini secara resmi memulai ujiannya. Ia mempersilahkan para murid untuk mencobanya. Yang pertama adalah murid dari sekte Xingnu yang langsung menyentuh monumen batu itu yang membuat cahaya kerajaan pun muncul. Ini berarti di masa depan nanti gadis itu mampu mencapai ranah Martial King. Kini adalah giliran dari para murid lainnya. Penilaian terus saja dilakukan dan ini semua bisa dilihat oleh para tetua dan juga Jiang Bilan. Waktu pun terus berlalu dan namun tidak ada yang bisa membuat tetua ini tertarik, bahkan ia mulai merasa bosan. Kini adalah giliran dari Huangku, orang-orang menyaksikannya begitu penasaran. Pencapaian apa yang bisa ia dapatkan di masa depan nanti? Berbeda dari murid lainnya, cahaya yang keluar dari monumen batu itu berwarna merah, yang seketika membuat ketua ini menjadi begitu panik karena hal buruk akan terjadi. Kinan yang penasaran mulai menggunakan penglihatannya yang mana seharusnya tiba-tiba aja ia bisa melihat kalau monumen batu itu menjadi begitu mengerikan. Para tetua tahu betul kalau di masa depan nanti Huangku akan mencapai ranah tertinggi. Sontak tetua Peng pun menjadi begitu senang. Dan lagi-lagi ia pun mulai meremehkan dan penasaran apakah sekte Xuanling memiliki jenius yang bisa setara dengan muridnya. Karena bagaimanapun pencapaian Huangku di masa depan nanti tidak rendah. Sang tetua memberikan pujian kepada Huangku karena memiliki bakat yang cukup bagus. Ia pun menyarankan agar ia bisa berlatih dengan giat. Di sana juga Huangku juga penasaran apakah Kinan bisa mencapai pencapaian lebih tinggi dari dirinya. Ia yakin Kinan tidak akan bisa membuat monumen batu itu bersinar. Namun kini adalah giliran dari Weiho. Ia meminta Huangku untuk diam dan lebih baik melihat bakat yang dirinya miliki. Awalnya warna yang dihasilkan oleh monumen batu itu adalah warna merah, sama seperti apa yang Huangku miliki. Namun setelah kemudian berubah menjadi warna emas.
Apa yang terjadi pun membuat semua orang di sana terkejut karena Wei Hou kemungkinan bisa mencapai ranah yang lebih tinggi lagi. Tetua ini pun memberikan pujian kepada Wei Hou karena di masa depan nanti ia bisa mencapai salah satu dari 5 kaisar. Melihat pencapaian tersebut, ia pun senang karena penilaian tahun ini benar-benar mengejutkannya. Tetua Sekte Lin Yu langsung saja tertawa karena pencapaian Wei Hou jauh melampaui Huangku. Ia meminta maaf kepada Tetua Pang karena Wei Hou telah mencuri perhatian semua orang. Kembali kepada Wei Hou yang begitu puas, ia meminta Wang Ruolin untuk berbahagia karena di masa depan nanti dirinya akan melayani seorang kaisar. Setelah itu sang tetua meminta mereka untuk segera membuat keputusan bagi para murid Sekte Xuanling. Wang Ruolin yakin betul keempat murid dari Sekte Xuanling pasti tidak berani melakukan ujian karena takut hasil yang mereka dapatkan pasti lebih buruk dari mereka. Wei Hou ingat kalau kultivasi untuk masuk ke Sekte Xuanling tidak terlalu besar, jadi kemungkinan mereka sepertinya tidak akan bisa mencapai alam kaisar. Tentu saja Qinan dan yang lainnya merasa kesal dengan yang Wei Hou katakan. Maka karena itulah Qinan pun mulai melakukan penilaian untuk bisa membungkam mereka semua. Hanya saja ketika menyentuh batu tersebut tidak ada satupun cahaya yang keluar. Tetua ini sungguh tidak menduga karena pria di hadapannya bahkan tidak bisa mencapai ke ranah Martial King. Namun Qinan masihlah belum serius karena sesaat itu dia mulai melakukan sesuatu. Akan tetapi, Qinan tiba-tiba saja dibawa masuk ke dalam alam bawah sadarnya yang di sana ada seseorang yang begitu bahagia bisa bertemu dengan Qinan. Yang ternyata itu adalah perwujudan dirinya sendiri. Sejak awal, Qinan sudah tahu kalau ada hal aneh pada tablet batu itu. Selain itu, Qinan yakin kalau tablet itu pasti memiliki hubungan dengan sekte jahat kala itu. Pada akhirnya sosok itu pun mengakui kalau ia merupakan pemimpin dari sekte jahat sekaligus orang master bela diri terkuat yang pernah ada. Di sana sosok ini begitu marah atas apa yang telah dirinya alami. Berkat dendamnya itulah jiwanya pun tinggal di sini dan hidup di dalam monumen batu. Alasan ia melakukan hal ini adalah untuk menunggu dan terus menunggu tubuh dengan talenta hebat agar secara diam-diam bisa mengambil alih tubuh orang tersebut. Setelah menunggu dalam kurun waktu yang sangat lama, akhirnya sosok ini pun menemukan Qinan yang cocok untuk dia ambil alih. Qinan akhirnya tahu kalau batu ini sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bisa melihat pencapaian apa yang bisa mereka dapatkan di masa depan. Sosok itu pun membenarkan hal tersebut. Ia sama sekali tidak menduga Qinan bisa melihat semua itu dengan jelas. Sosok ini pun tidak mau berlama-lama lagi dan berencana untuk mengambil alih tubuh barunya. Hanya saja Qinan tidak takut kepada dia. Selain itu jiwanya juga sudah semakin lemah, jadi seharusnya ia bisa sadar kalau kemampuannya tidak akan bisa mengalahkannya. Di sisi luar Qinan mematung yang membuat teman-temannya kebingungan mengapa tidak ada reaksi antara Qinan dan monumen batu. Huangku mengatakan kalau Qinan sama sekali tidak memiliki bakat apapun, jadi dia pun mulai meremehkan kemampuannya. Selain ia, Wei Hou juga memberikan ejekan kepada Qinan. Dia yakin saat ini Qinan pasti merasa begitu malu di hadapan semua orang. Di sisi luar, Papiliun Wuyuan, orang-orang mulai menganggap Qinan hanyalah sekedar sampah aja. Jadi lebih baik ia tidak membuang-buang waktu mereka. Kekecewaan pun mulai dirasakan oleh Jiang Bilan walaupun ia sangat mengaguminya, sayangnya level kultivasinya sangatlah rendah. Padahal di dunia seperti ini kekuatan sangatlah dibutuhkan. Saat ini Qinan benar-benar ditekan oleh sosok pemimpin sekte jahat secara perlahan. Ia pun mulai menyerap jiwa Qinan, hanya saja Qinan tidak tinggal diam dan terus memberikan perlawanannya. Walaupun sudah berhasil terlepas, tapi Qinan sadar betul kalau dirinya telah melemah. Ia harus mencari jalan keluar dari situasi ini. Merasa tidak punya pilihan lain, Qinan pun mulai menutup matanya. Pemimpin sekte jahat menduga kalau Qinan telah menyerah. Ia pun membuatnya senang karena akhirnya Qinan tidak membuang-buang waktunya lagi. Apalagi sejak awal ia sudah mengatakan kalau perlawanannya hanyalah sia-sia. Pemimpin sekte jahat yang tidak sabaran langsung aja melancarkan serangan kepadanya. Akan tetapi Qinan secara tiba-tiba menghilang dari hadapannya. Ia secara paksa memisahkan jiwanya.
Ia mengaku kalau formasi pengunci jiwa 8 pintu miliknya tersembunyi dengan begitu baik. Hanya saja Kinan mampu melihat celah kurungan yang dibuat oleh dirinya. Di sisi luar, penjaga lantai pertama meminta Kinan untuk segera menyingkir karena bagaimanapun ujian ini harus dilanjutkan. Ketua itu pun sempat memberikan ancaman kepadanya agar Kinan bisa segera menyingkir. Akan tetapi karena ia tidak bisa menjawab, maka di saat itu jugalah ia pun mulai menyentuh Kinan. Namun sesuatu pun mengejutkan dirinya karena ada semacam formasi yang melindunginya. Tidak berhenti sampai di situ saja, monumen batu ini juga mulai bercahaya layaknya cahaya kaisar. Wei Hao dan yang lainnya tentu aja terkejut padahal sebelumnya tidak ada reaksi apapun. Lantas bagaimana bisa cahaya kaisar muncul secara tiba-tiba? Wei Hao tidak terima kalau dirinya dilampaui, maka karena itulah dia meyakini kalau Kinan pasti telah curang. Kembali lagi ke dalam yang mana secara perlahan formasi pengunci jiwa akhirnya terbuka. Yang hal itu membuat cahaya di monumen batu itu pun mulai berubah menjadi warna hijau. Apa yang terjadi semakin membuat semua pihak terkejut, termasuk Jiang Bilan, karena seharusnya monumen batu itu hanyalah memberi batasan pada cahaya kaisar saja. Lantas bagaimana bisa Kinan menunjukkan kalau kemampuannya melampaui semua itu? Namun Kinan menganggap kalau alam martial sain ini barulah permulaan saja, karena dirinya akan menunjukkan kalau dia bisa melangkah lebih jauh lagi. Yang kembali, cahaya pada monumen batu itu kembali berubah. Ini menandakan kalau seluruh benua pada masa depan nanti akan berada di dalam genggamannya. Kinan meminta mereka untuk tidak berhenti terkejut karena pencapaian yang dirinya dapatkan tidak akan berhenti sampai di sini saja. Mendengar semua itu, teman-teman Kinan pun yakin kalau dia mau mencapai ranah kaisar perang. Di dalam monumen batu itu, Kinan pada akhirnya berhasil mengalahkan jiwa dari pemimpin sekte hantu. Bagi Kinan, orang kuat yang dia kejar saat ini tidak bukan adalah dirinya sendiri. Jadi tidak akan ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi padanya di masa depan nanti. Kekuatan yang begitu besar pun keluar dari monumen batu tersebut, yang mana itu adalah cahaya dari seni bela diri kuno kaisar perang. Namun baginya maupun itu master perang ataupun kaisar, semuanya bisa mereka capai selama hati mereka tidak berubah. Kinan meminta penjaga lantai untuk memberitahu semua orang kalau tablet batu ini hanyalah berisi hati hantu aja yang bisa membingungkan semua orang. Karena bagaimanapun masa depan seseorang tidak bisa ditebak oleh sebuah batu selain itu. Masa depan seseorang memiliki kemauan tak terbatas karena pilihan yang mereka ambil. Monumen batu itu pun dihancurkan dengan begitu mudah oleh Kinan. Semua ini pun bisa dilihat langsung oleh para tetua. Tian Yi benar-benar senang karena Kinan memang jenius muda milik sekte Xuanling. Kini giliran tetua Tian Yi lah yang mengejek para tetua lainnya. Tetua Peng bersyukur monumen batu itu hanyalah kebohongan belaka. Karena jika Kinan memang bisa mencapai ranah kaisar perang, maka sudah dipastikan ia akan menjadi orang yang sangat mengerikan. Jiang Bilan begitu terpukau dengan apa yang Kinan lakukan. Karena ia sama sekali tidak peduli dengan pencapaian indah yang dijanjikan oleh hati hantunya. Dia menyayangkan orang berbakat seperti Kinan tidak bisa bergabung dalam aliansi bisnisnya, dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.